Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada sebuah pidato viral nih dari Kementerian Pendidikan yang kemudian banyak didiskusikan oleh guru Indonesia. Banyak yang menyatakan kemudian pencairan tunjangan sertifikasi per bulan mengacu pada pidato menteri itu. Kita akan cek pidatonya lalu kita cek seperti apa realisasinya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut membahas konten video ini, ada informasi penting nih Bapak Ibu terkait ice breaking atau games di kelas ya. Itu sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang dinamis, meningkatkan semangat dan konsentrasi siswa terutama saat mengajar di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu guru pernah merasakan itu, mengajar di jam terakhir, siswa mulai ngantuk, gurunya pun mulai ngantuk. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dalam rangka merayakan 400.000 subscriber channel Guru Obat 21, kami ucapkan kepada semua subscriber, kami berkolaborasi Bapak Ibu untuk membuat sebuah buku panduan 20 ice breaking yang terbukti ampuh di kelas. Ini sangat membantu nih guru-guru agar siswanya semangat, gurunya juga semangat. Terutama juga di jam-jam terakhir ini akan sangat-sangat membantu. Panduan ice breaking ini Bapak Ibu sudah kami susun menjadi sebuah e-book yang bisa Bapak Ibu pesan melalui WhatsApp Bapak Ibu. Jadi e-book ini harganya 19.000 saja Bapak Ibu, 19.000. Ini sangat murah. Dan sebagian dari harga penjualan buku panduan ini akan kita donasikan kepada siswa yang kurang mampu. Jadi kita berdampak secara sosial juga Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu pesan e-book ini melalui WA admin di 0823 1332 0383. Ini hanya Rp19.000. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu terkait topik viralnya pidato dari Kementerian Pendidikan dari Pak Menteri langsung menyebut pencairan tunjangan sertifikasi per bulan. Ini perlu kita simak sama-sama dulu videonya, lalu kita cek seperti apa realisasinya atau faktanya Bapak Ibu. Mari kita simak sama-sama dulu pidato dari Pak Menteri yang kemudian menjadi bahan perbincangan di kalangan guru ini. Kami sampaikan bahwa mulai Maret 2025 tunjangan sertifikasi guru ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Sebelumnya, tunjangan ditransfer ke rekening guru setiap 3 bulan melalui pemerintah daerah. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu pidato dari Pak Menteri. Jadi memang ada sih narasi atau redaksi menyebut per bulan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya, kaitannya dengan fakta saat ini. Yang pertama, pidato tersebut Bapak Ibu disampaikan pada tanggal 6 Agustus 2025 jelang hari ulang tahun atau kemerdekaan Republik Indonesia Bapak Ibu. Yang kedua, dalam kegiatan tersebut ada 3 hal inti yang disampaikan sebagai kado dari Presiden untuk guru jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama bantuan insentif untuk guru non-ASN ya. Pada saat itu disampaikan kemudian bantuan subsidi upah BSU untuk pendidik non-formal dan juga bantuan afirmasi kualifikasi atau bantuan biaya pendidikan untuk guru-guru yang belum S1. Nah, ini 3 yang utama disampaikan pada saat itu. Kemudian terkait yang ketiga, terkait TPG yang disinggung dalam pidato Pak Menteri sebagai pengingat ya. Jadi bukan poin utama pada saat itu sebagai pengingat terkait program kebijakan sebelumnya yang memang baru di eranya Pak Menteri, yaitu transfer langsung tunjangan sertifikasi guru dari pusat ke rekening guru. Nah, yang keempat Bapak Ibu ini penting, fakta regulasi TPG tunjangan sertifikasi atau Juknis TPG saat ini di Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 untuk ASN, kemudian non-ASN di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nomor 1 Tahun 2025, itu disebutkan pencairan tunjangan sertifikasi secara triwulan. Nah, jadi analisa kami terkait pidato Pak Menteri itu ada kesalahan penyebutan dari pidatonya Pak Menteri, Bapak Ibu. Jadi poin inti yang ingin disampaikan Pak Menteri adalah kebijakan baru yaitu program pencairan tunjangan sertifikasi guru langsung ke rekening guru, dari pusat langsung ke rekening guru. Itu poin yang ingin ditekankan Pak Menteri dalam konteks kalimat itu. Itu analisa kami. Terkait memang menyebut per bulan itu di awal, menurut hemat kami sesuai dengan fakta-fakta yang ada, itu adalah ada kekeliruan penyebutan Bapak Ibu.
Karena secara regulasi dan secara fakta Bapak Ibu, hingga saat ini tunjangan sertifikasi triwulan 3 itu masih dicairkan secara per triwulan Bapak Ibu. Itu faktanya. Bahkan sudah ada teman-teman yang sudah menerima triwulan 3-nya ya Bapak Ibu. Dan itu masih skema triwulan. Sementara pidato itu disampaikan pada bulan Agustus, bahkan awal Agustus Bapak Ibu. Logikanya kalau memang itu berjalan, pasti akan ada regulasi baru menggantikan juknis yang kami bacakan tadi. Tapi hingga hari ini itu belum ada, dan triwulan 3 juga pencairannya per triwulan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam melihat sebuah pidato itu perlu kita memahami konteksnya dan kita perlu menyimak secara lengkap Bapak Ibu. Supaya kita tidak gampang tergiring ke dalam sebuah informasi yang tidak terkait dengan konteks Bapak Ibu. Jadi analisa kami ada kekeliruan penyebutan dari Pak Menteri. Tapi poinnya adalah Pak Menteri ingin menyampaikan tunjangan sertifikasi itu ditransfer langsung dari pusat ke rekening guru, tidak lagi melalui daerah. Itu poinnya Bapak Ibu. Nah, lebih lengkapnya mari kita simak lebih lengkap pidato dari Pak Menteri pada saat itu. Kami sampaikan bahwa mulai Maret 2025 tunjangan sertifikasi guru ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Sebelumnya tunjangan ditransfer ke rekening guru setiap 3 bulan melalui pemerintah daerah. Per 5 Agustus 2025 sebanyak 1.438.029 atau 97,4% transfer telah dikirim langsung ke rekening masing-masing guru. Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah dan sekaligus kado Bapak Presiden Prabowo untuk para guru. Dengan kado tersebut, para guru sebagai garda terdepan pendidikan diharapkan meningkatkan kinerja dan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, peradaban utama, dan kejayaan bangsa dan negara. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran, telah dilakukan pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial, bimbingan konseling, pendidikan profesi guru, kepemimpinan sekolah, dan Sains, Teknologi, Engineering, and Math atau STEM dengan dana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan dukungan masyarakat sebagai wujud partisipasi semesta. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan para Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta semua pihak yang telah mendukung dan memungkinkan pemenuhan pelaksanaan program-program pemerintah dan program utama Pak Presiden sehingga program-program tersebut dapat berjalan sukses, lancar, dan bermanfaat.